Okay. Sorry. Okay, no problem. Sorry, Bang. Yeah. Okay, let's pray. Heavenly Father, Lord Jesus, Holy Spirit, we come again before your presence, Lord. We thank you for everything you've given us. Thank you for the chance, the time that you still give us, Lord, to praise and worship you, even now that we are going to learn biblical English from Pastor Daniel Setiabudi. Be with us all, especially for Pastor Daniel. I will teach us, Lord. Bless him, take care of him, especially his service, God's works that he done by him. Bless him, bless also his family, bless us all. Bless Pastor Bhakti also, bless all participants. In Jesus' name, we surrender all this program for tonight from the beginning, in the middle, up to the end of this program. May your will be done in our life. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. 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 Thank you. Amen. Time is yours, Pastor Daniel. Yeah, now we start to reading comprehensions in This one. yes, this one. We have already in the third paragraph, fourth paragraph. Yeah, the flood begins. Okay. I'll give time We'll start to there. Edwin Nico to read first. After that, I did it. Yeah. Okay. The flood begins. Yes. Okay, Noah did everything the Lord told him to do. He and his family went into the boat. All the animals, all the birds, and all the insects that Noah had gathered went into the boat with Noah. God closed the door behind them, and 7 days later the flood began. On the 7th day of the second month, all the springs under the ground split open, and water began flowing from the ground. That same day, the rains began falling on the earth. It was like windows in the sky were opened. The rain fell for 40 days and 40 nights. The water began rising and lifted the boat off the ground. The water continued to rise, and the boat floated on the water, high above the earth. The water rose until it was more than 6 meters, 20 feet above the highest mountain. So the flood destroyed every living thing that was on the earth, every person, every animal, everything that crows, and every bird. God saved the lives of Noah, his family, and the animals with them in the boat. Okay, good. Can you translate it? Ya, Noah melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk lakukan. Dia dan keluarganya pergi masuk di dalam kapal, dalam semua binatang, semua burung-burung dan semua serangga yang Noah telah kumpulkan masuk di dalam boat dengan Noah. Allah menutup pintu di belakang mereka, dan 7 hari kemudian banjir itu mulai. Ya, pada hari yang ke-7, pada bulan yang kedua, hari ke-17 bulan kedua. Hari ke-17 pada bulan yang kedua, semua springs musim mata air. Ya. Mata air. Mata air, ya. Semua mata air di bawah dan di tanah terbuka, dan air mulai mengalir dari tanah. Pada hari yang sama, hujan mulai turun, jatuh ke bumi. Itu seperti jendela yang terbuka di angkasa yang terbuka. Dan hujan turun selama 40 hari dan 40 malam. Air mulai meningkat terus dan mengangkat kapal atau
boat ya, Ark of Noah, Ark dari Bahtera. tanah, ya, bahtera, ya, angkat bahtera itu dari tanah, dan air terus menerus tingkat semakin tinggi, dan bahtera itu kemudian mengapung di atas air dan di atas bumi, tinggi di atas bumi, dan air mulai meningkat terus sampai itu Dari 7 meter, 6 meter atau 20 feet di atas gunung yang tertinggi. Jadi banjir itu merusak seluruh, membinasakan. menghancurkan seluruh yang hidup dan yang ada di bumi. Setiap orang, setiap binatang, baik itu binatang yang merayap maupun burung-burung. Allah menyelamatkan kehidupan Noah dan keluarganya dan seluruh binatang yang ada di dalam kapal itu bersama dia. Good. Bersama mereka. Thank you. Ya. Who's next? Okay, the flood ends. The Lord made a wind blow over the earth, and the water began to disappear. After 150 days, the water was low enough that the boat touched land and stopped on one of the mountains of Ararat. This was the 17th day of the 7th month. 5 months after the flood began, the water continued to go down, and by the first day of the 10th month, the tops of the mountains were above the water. 40 days later, Noah opened the window he had made in the boat and sent out a raven. The raven flew from place to place until the ground was dry. Noah also sent out a dove. Water still covered the earth, so the dove came back to the boat. Noah reached out his hands and caught the dove and brought it back into the ship. After 7 days, Noah sent the dove out again. That afternoon, the dove came back with a fresh olive leaf in its beak. This was a sign to Noah that the water had dried up on the earth. 7 days later, Noah sent the dove out again, but this time the dove didn't come back. Okay, good. Okay. Can you translate? Tuhan membuat angin bertiup seluruh permukaan bumi Di atas dan bumi. ya, dan air mulai menghilang. Sesudah 90 hari air menjadi rendah, cukup surut ya. surut bahwa sehingga kapal itu menyentuh tanah dan tertancap ya, atau tinggal di atas gunung Ararat. Ya. Ini adalah hari ke-17 dari 7 bulan. Bulan ke-7. Bulan ke-7 5 bulan sesudah air bah dimulai. Air berangsur surut, dan pada hari pertama pada bulan ke-10 pada puncak gunung puncak-puncak gunung berada di atas air. Gunung berada di atas air. 40 hari kemudian Noah membuka tingkap atau jendela dia telah buatnya di perahu itu dan mengirim burung gagak. Ya. Burung gagak terbang dari tempat ke tempat sampai kering
tanah. Tanah menjadi kering. Tanah kering. Noah juga mengirim burung merpati, air masih meliputi bumi, maka burung merpati sehingga burung merpati kembali ke Batra. Noah mengulurkan tangannya dan menangkap burung merpati itu dan membawanya kembali ke dalam kapal. Sesudah 7 hari, Noah melepaskan lagi burung merpati lagi keluar. Sesudah burung merpati kembali dengan membawa daun ara yang segar. Daun zaitun. Zaitun yang di paruhnya. Ini adalah menunjukkan tanda Noah bahwa air telah berturut-turut di permukaan bumi. 7 hari kemudian Noah melepaskan burung merpati keluar. Tapi pada waktu ini burung merpati tidak kembali ke Batra. Okay, now Tiar. Time is yours. Tiar, Eder. Yes. Yeah. Okay. God makes, ya. Yeah. Okay, sir. Okay. God makes an agreement with Noah. 2 months later, on the 27th day of the second month, or 1 year and 17 days after he had entered the boat, Noah opened the door of the boat and went out with his sons, his wife and his sons' wives. Yes. All the animals, everything that crawls, and every bird left the boat. Then Noah built an altar and was Build. Yes, sir. Built and Then Noah built an altar and worshipped the Lord. Noah took some of all the clean birds and animals that had been with him in the boat, and he sacrificed them on the altar as a gift to God. Yeah. God blessed Noah and his sons and made an agreement with them. God said, "This is my promise to you. All life on the earth was destroyed by the flood, but that will never happen again. I am putting a rainbow in the clouds as proof of the agreement between me and the earth. When I see the rainbow, I will remember the agreement between me and the earth." After coming out of the boat, Noah became a farmer. Noah and his family started a new life. God told Noah and his family to spread out and fill the earth with people again. Apa artinya, Pak? Allah membuat perjanjian dengan Noah, gitu ya, Pak? Betul. 2 bulan, setelah 2 bulan gitu ya, Pak ya? Boleh. Ya, setelah 2 bulan pada hari ke-27. Ya, hari ke-27 bulan 2. Bulan kedua ya, Pak. Oh ya, second bulan kedua atau 1 tahun dan
17 hari setelah itu maksudnya Allah kali ya Pak ya. Bukan, Nuh. Nuh ya. Setelah Oh ya. Nuh. Oh iya, setelah dia Nuh masuk membuat ke masuk Bahtera. bahtera ya, dalam bahtera ya maksudnya. Ya. Ya, Nuh membuka pintu perahu ataupun apa sih Bahtera. tadi? Bahtera ya. Dan pergi atau keluar bersama dengan anak-anaknya, istrinya, dan istri dari anak-anaknya. Semua binatang, semua hewan yang Merayap, merayap, dan setiap burung-burung banyak yang masuk meninggalkan perahu ya Pak. Nah, kemudian Nuh membangun sebuah altar dan mengadakan penyembahannya kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Ya, menyembah Allah. Nuh berkata, mengambil beberapa dari semua burung. Oh iya, mengambil beberapa dari semua burung-burung dan binatang yang bersama dengan dia di dalam perahu. Binatangnya yang bagaimana? Binatang? Ya, kan ada binatang yang yang bersama dengan dia kan, had been with him di dalam perahu itu gitu. Yang bersih, yang bersih. Oh, ada clean ya Pak ya. Yang clean itu yang bersih. Tidak najis sebetulnya. Oh iya. Binatang yang najis yang tidak najis. Oh, ada kata-kata clean ya Pak ya. Ya, yang bersih. Yang bersama dengan dia di dalam bahtera. Dan dia mengorbankan. Apa Pak? Mengorbankan mereka ya, mereka di altar ataupun di mezbah yang persembahkannya kepada Tuhan gitu ya. Sebagai persembahan kepada Tuhan. Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya dan membuat perjanjian dengan mereka. Allah berkata, inilah perjanjianku kepadamu, gitu ya Pak ya, atau janjiku kepadamu. Semua kehidupan, semua kehidupan di muka bumi, gitu ya. Sudah dibinasakan oleh bah. Telah musnah oleh air bah. Tapi tapi tidak akan pernah terjadi lagi. Ayat putih Saya menetapkan pelangi ya Pak ya. Pelangi di awan sebagai tanda perjanjian antara saya dan bumi gitu ya. Betul. Ya, antara saya dan bumi. Ketika saya melihat pelangi itu, saya teringat perjanjian antara saya dengan bumi. Nah, setelah keluar. Ya Pak? Setelah keluar dari perahu. Setelah keluar dari perahu, Nuh bekerja menjadi petani ya Pak ya. Gitu. Jadi petani. Nuh dan keluarganya memulai kehidupan yang baru. Allah berbicara kepada Nuh dan keluarganya to spread out, apa itu Pak? Menyebar. Hah? Untuk menyebar. Oh, menyebar, spread ya. Menyebar. Dan Allah berkata kepada Nuh dan keluarganya untuk menyebar dan
memenuhi bumi memenuhi bumi dengan manusia. manusia lagi. Amin. Bro. Makasih Pak. Udah dibantuin. Okay, Edwin Nico, please continue. Yeah, mysteries explained. The biblical account of the flood helps explain several geological mysteries. For example, geologists say that the stone trees in America's petrified forest came from mountains 100 kilometers or 62 miles away. Somehow, these trees floated 100 kilometers across the desert to their present location and were covered quickly by several hundred feet of soil. This put such great pressure on the logs that the wood turned to stone. In one case, a petrified log extends at an angle through several layers of soil. That means that these layers of soil must have been laid down around the log quickly, as in a flood. If each layer, stratum, had been laid down slowly over millions of years, the log would have eroded. According to Chinese tradition, Fa He founded the Chinese civilization. Tradition says that a great flood was sent upon the earth because of humanity's rebellion against heaven. Fa He escaped from the flood in a boat, along with his wife, 3 sons, and 3 daughters. Native Americans, Assyrians, Babylonians, Brazilians, Druids, Egyptians, Fiji Islanders, Greeks, Fiji Islanders, Greeks, Greenlanders, Hindus, Indians, Mexicans, Peruvians, Phrygians, Polynesians, and other ancient cultures have traditions of a great flood that destroyed all people except one family. The Bible is not a science textbook. It does not solve the mysteries of the universe. Yet the biblical account of the flood provides answers for many of the questions that scientists are asking. Okay, good. Can you translate? Understand? Ya, misteri explain. Jadi misteri itu dijelaskan, penjelasan tentang misteri itu. Jadi the biblical account. Jadi catatan-catatan Alkitab, catatan-catatan Alkitabiah tentang air bah itu membantu menjelaskan beberapa misteri geologis. Sebagai contoh, geologis atau para ahli geologi itu berkata bahwa pohon batu di hutan hutan yang membatu di Amerika itu datang dari bukit-bukit atau gunung-gunung 100 km atau 62 mile dari suatu tempat. Entah bagaimana di pohon-pohon ini mengapung 100 km melewati padang gurun menuju pada lokasi yang mereka sekarang ada, dan ditutupi secara cepat oleh beberapa ratus feet tanah. Beberapa ratus kaki tanah. Ini meletakkan, ini membuat ini menjadikan tekanan yang sangat besar pada batang-batang pohon itu, dan kayu-kayu mulai menjadi membatu. Dalam satu kasus, batang-batang yang membatu itu memperluas suatu sudut melalui beberapa layers dari tanah, beberapa lapisan tanah. Dan itu berarti bahwa lapisan-lapisan tanah itu mesti telah
di sekitar batang kayu dengan cepat. telah diletakkan Di sekitar batang kayu sekitar batang air, dengan cepat. sekitar batang air, Batang kayu. batang kayu, batang kayu secepatnya dengan cepat, sebagaimana di dalam air bah. Jika setiap layer atau strata, lapisan, setiap lapisan telah diletakkan secara perlahan oleh selama jutaan tahun, batang kayu itu telah membusuk. Ya. Menurut tradisi Cina, Fa He atau nama orang Fa He itu menemukan peradaban Cina. Tradisi mengatakan bahwa air bah yang besar telah terjadi di bumi disebabkan oleh pemberontakan manusia melawan sorga. Fa He melarikan diri dari bahtera itu, dari banjir itu di dalam bahtera, bersama-sama dengan istrinya, 3 anak laki-laki dan anak perempuan. Orang-orang asli Amerika, Assyria, Babilonia, Brasilia, Druids, dan Mesir, Fiji, Kepulauan Fiji, Yunani, Greenland, orang-orang Greenland dan Hindu, India, orang Meksiko, orang-orang Peru, dan orang-orang orang-orang Virgian dan Polinesia, dan kebudayaan kuno telah mempunyai tradisi air bah besar yang merusak semua manusia kecuali satu keluarga. Alkitab bukanlah sebagai suatu buku ilmu pengetahuan. Itu adalah Alkitab itu tidak memecahkan misteri-misteri dari alam. Namun demikian, catatan Alkitab pada air bah itu memberikan jawaban bagi bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para ilmuwan. Yeah, good, very good. Good translation. Okay, I continue to read. Okay. We are caught in a conflict between good and evil. Okay. The biblical account of Noah teaches us that we are caught in a conflict between good and evil. The forces of evil are powerful and widespread. After sin entered the world through Adam and Eve, it gained control of their son Cain. From Cain, it spread throughout the earth. People were held captive by lust, greed, violence, and other forms of evil. The happiness and joy that Adam and Eve had experienced in the Garden of Eden disappeared. Misery and fear took their place. Life on earth was ruined by sin. The forces of evil are still very powerful in the world today.
Our prisons are full and running over evil. People are abusing members of their own families. Wives are beaten by their husbands. Children are physically, emotionally, and sexually abused by parents, relatives, or other friends. The mind of children, young people, and adults are being destroyed by alcohol and drugs. People are dying of AIDS and other sexually transmitted diseases. People fight each other, stealing from each other, and hurt one another in a variety of ways. Variety of ways. Variety. Variety of ways. The poor are neglected, and the earth is filled with violence in much the same way it was in Noah's time. Life is ruined by sin. Okay. Can you translate? Ah, kita Terjebak. terjebak dalam konflik antara baik dan jahat. Good. Ah, catatan Alkitab dan Noah mengajarkan kita bahwa kita terjebak dalam sebuah konflik antara baik dan jahat. Ya. Penekanan dari hal jahat, Kekuatan jahat sangat kuat. kekuatan jahat sangat kuat dan menyebar Ya, tersebar luas. luas. Nah, sesudah dosa masuk ke dalam dunia melalui Adam dan Hawa, itu mendapatkan Dosa menguasai anak mereka, Kain. dosa menguasai anak mereka, Kain. Dari Kain tersebar melalui tersebar seluruh dunia. Orang-orang ditawan oleh keinginan daging, nafsu, kejahatan, dan bentuk-bentuk jahat yang lain. Ya, nafsu, keserakahan, kekerasan, dan kejahatan lain. Kebahagiaan dan kegembiraan yang Adam dan Hawa telah pernah alami di Taman Eden hilang. Kesengsaraan dan ketakutan menggantikan mereka. Hidup di bumi dihancurkan oleh dosa. Ya. Kekerasan dan jahat masih kekuatan jahat masih sangat kuat dalam dunia sekarang. Ya. Penjara-penjara penuh dan tumpah ruah. Jahat itu tumpah ruah dan orang-orang disalahgunakan. Orang jahat menyalahgunakan anggota keluarga mereka sendiri. Istri dipukuli oleh suami-suami mereka. Ya. Anak-anak secara jasmani, secara emosional dan secara seksual, ya, disalahgunakan oleh orang tua atau tetangga atau teman-teman. Pikiran dari anak-anak yang muda dan tua, dewasa sedang dihancurkan oleh alkohol dan obat-obatan. Orang-orang akan mati karena AIDS dan atau
penyakit penyakit Menular. kelamin yang lainnya. Orang akan berkelahi satu yang lain, mencuri adalah mencuri orang lain dan menyakiti satu yang lain dengan berbagai cara. Cara. Orang miskin ditelantarkan dan Ya. bumi dipenuhi dengan kejahatan terlebih Kekerasan. kekerasan, terlebih sama Sama seperti seperti apa dalam waktu Noah, zaman Nuh. zaman Nuh. Hidup dihancurkan oleh dosa. Dirusak oleh dosa. Dirusak oleh dosa. Oke. Yes. Good. Thank you. Oke. Tiar What's again. Are you ready? Tiar. Number 2. Number 2. Yes. There is, Ah, there is number your children. 2, ya. Oke, One. Sir. Kurang ke atas lah, Pak. Number Biar 2. kurang ke atas. Nah, Ini, ini. Can you see it? Ya, Second. this one. Number 2. The oke. Yes, forces sir. of good. Yes. Forces of good are also at work in the world. Noah and his family obeyed God while people around them gave Themselves. themselves to evil lifestyle. Good. Did not make It him did not make him popular, but Noah earth. Earth. is a Noah earth. Earth. Earth, ya Pak ya. But Earth. Noah earth Yes. is neighbors to turn from To the turn. to turn from the evil ways. Yeah. Noah has been called a preacher of Righteousness. right, apa itu Pak? Yeah. Righteousness. Righteousness, ya. Yes. A preacher of righteousness. Mhm. People usually get more attention than good people do. Newspapers report minders. Murders. Oh ya, murders bukan Tadi kan, murders. seringkali huruf U itu kalau ada di tengah seperti Ya. tadi turn, gitu. Oh iya. Murder. Lidah Batak Pak, lidah Batak. Yeah. Murders, rappers, aduh, ini banyak ada Rapes, bukan rapes. Rapes. Apa itu Pak? Rapes ya Pak ya. Oh Uh-huh. ya. Murders, rapes, and robberies. Ya, robberies. Robberies, ya. But they are slow to mention the good things. The good things Oh hilang. people Sebentar, do. Pak. Hilang nih. Ya, ya. Bentar, Pak. Mana? The good, mana? There were The good things. good things people do. People Yes. Nah, terus mana Mhm. lagi? Kok gerak-gerak Pak? Sebentar Pak. Therefore, we forget that there are people all around us who, like Noah, are trying to be faithful to God. Okay, good. Ya, Pak. Can you translate that? Apa artinya Pak? The force of God. Apa itu Pak? Forces of good. Jadi kekuatan kebaikan. Juga Kekuatan kebaikan juga kerja.
bekerja untuk dunia, gitu ya? di dunia ini, bekerja di dunia ini. Di dunia, bekerja di dunia ini. Ya. Ya, Nuh dan keluarganya Mentaati Tuhan. mentaati Allah, mentaati Tuhan. Sementara orang-orang gitu ya, di sekitar sementara mereka orang di sekitar mereka menyerahkan diri mereka kepada kejahatan, gaya hidup yang jahat, gaya hidup yang lifestyle gaya hidup yang jahat. Evil. Gaya hidup yang jahat ya Pak ya. It did not make itu semua membuat mereka itu tidak membuatnya populer, terkenal. Atau terkenal, tapi Nuh tapi apa itu Pak? Mendesak tetangganya atau ya lingkungannya. Ya, tapi Untuk Nuh mendesak tetangganya untuk berbalik. Kembali dari jalan yang jahat, gitu ya. Dari jalan jahat mereka. Ya, jalan yang jahat mereka. Nuh memanggil. Nuh telah dipanggil. Enggak. Nuh sudah disebut. Dipanggil atau disebut? Nuh sudah disebut sebagai apa itu Pak? Seorang pemberita. Sebagai apa Pak? Nuh sudah disebut sebagai Nuh sudah disebut pemberita kebenaran. Oh iya, right ya, kebenaran, baik ya. Ya, has been called sudah disebut. Preacher itu pemberita atau pengkhotbah, boleh. Ya. Preacher, pemberita, pengkhotbah kebenaran. Ya. Nuh sudah disebut pemberita kebenaran. Kejahatan manusia selalu orang jahat biasanya. Orang jahat. Ya, evil people, orang jahat. Oh iya. Orang-orang jahat biasanya mendapatkan lebih banyak daripada orang baik, gitu ya daripada Pak? orang baik. Orang jahat dapat lebih banyak perhatian daripada orang baik. Daripada orang baik, attentionnya. Newspaper apa itu? Koran atau berita ya? Surat kabar. Surat kabar atau koran. Ya, koran melaporkan pembunuhan, murder, rape, itu pemerkosaan, dan perampokan, robberies. Perampokan. Tapi mereka lambat untuk menyebutkan hal-hal baik yang dilakukan oleh orang. Therefore, oleh karena itu kita lupa bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang seperti Nuh. Mereka berusaha seperti Nuh yang berusaha untuk setia, faithful setia kepada Allah. Ya. Oke, good. Oke, makasih Pak. Aduh. Oke, sama-sama. Oke, Pak Yuce, can you read it? Number 4. Number 3. Three. Yuce. God hates evil. Yuce Tumbelaka. Please unmute your mic. Yuce Tumbelaka. Or Edwin Tumbelaka. Ya, which one of you? Salah satunya. Yuce dulu, Yuce. Ya, silakan. Pak Yuce. Itu mic-nya tutup lagi tuh. Tadi udah buka tadi. Sekarang buka lagi mic-nya. Buka mic-nya lagi, Pak.
Pak Yuce buka mic-nya sekali lagi. Itu tutup itu. Ya, Ya, oke. Silakan Pak. Nomor 3. yang ya, Ini. Ini. Number 3. Yeah. Number 3. three. Ini. God hates evil. God hates evil, Hates evil. evil. Yeah. The story of Noah and the flood is a story about God's response to sin. Good. You have good pronunciation. God had sin because sin is rebellion against him. Good. And because sin hurts the people he loves. Yeah, he loves. He loves. Adultery, child abuse, Abuse. lying, stealing, wife beating, and mistreating other can only lead to pain, Good. like cancer, Mhm. sin, product, Producers. like Producers. produces Producers. suffering, and death. Good. God loves everyone and does not want anyone to be hurt. Good. Very good. Can you translate it? Wah, masih belum, Okay. Saya bantu. masih belum bisa. Ya. Saya bantu ya. Ya, Allah Allah membenci membenci ya kejahatan. Cerita Nuh Cerita dari Noah dan dan air bah banjir apa? ya adalah Ini adalah satu cerita sejarah cerita about tentang respon Tuhan terhadap tentang dosa, terhadap dosa. Oke. terhadap dosa. Tuhan marah, membenci dosa karena dosa adalah rebellion, pemberontakan kembali, pemberontakan mereka kembali. Dan karena dosa, ya, because sin, karena dosa, dan karena dosa hurts the people, menyakiti, karena dosa menyakiti, karena dosa menyakiti orang yang manusia, ya, yang disayanginya atau yang dikasihi. oh, Karena dosa menyakiti orang yang dikasihi. orang yang dikasihi. Adultery, perzinahan, anak, penganiayaan anak, penganiayaan anak, kebohongan, ya. Ya, berbohong, ya. Berbohong, stealing, mencuri, mukul istri, wife beating. Ya, wife beating. Ya, memukul istri dan menganiaya orang lain. Hanya dapat menimbulkan sakit, apa? Ya, rasa sakit. Terasa sakit. Ya. Seperti kanker, dosa, seperti mana ini? Seperti kanker, dosa, menghasilkan, produk apa? Menghasilkan, producers itu menghasilkan. Menghasilkan suffering and death, penderitaan
dan dan kematian. kematian. Heeh. Tuhan cinta semua orang Nah, dan tidak ingin Dia tidak ingin semua orang ada yang terluka. tidak ada yang terluka ya. Oke, good. Terima Very good. kasih. Terima kasih, bagus. Number 4. Ya, Edwin Tembelaka. Edwin Tembelaka. Please read number 4. Ya, Edwin Tembelaka. Please unmute your mic. Your mic is still muted. Mic-nya masih tutup itu, Pak. Buka mic dulu. Edwin Tembelaka. Bisa dengar, Pak? Edwin. He Oke. didn't hear you, I think. Nggak ada tempat mungkin, Pak. Okay, I read it, yeah. The flood was God's judgment against evil. Uh-huh. The tender-hearted people have criticized God for turning a deaf ear to the cries of people drowning in the flood. We must remember, however, that these evil people had refused to listen to God or to obey the preaching of Noah. They had been warned again and again. They had been given opportunity after opportunity to change their hearts and lives. But they had refused to change. They were infected by evil. They were sick with a spiritual disease. God sent the flood to punish evil people. God's plan was not to destroy mankind, but to save humanity from sin. As we continue our study, we will see how God's plan to save mankind from sin unfolds. Now, answer the question on this lesson. Scripture references. Okay. Can you? Oke. Air bah adalah penghakiman Tuhan terhadap kejahatan. Ya. Hati yang berhati lembut. Hati berlembut, orang berlembut telah mengkritik Tuhan dari karena untuk telinga. Karena telinga terhadap tangisan orang-orang yang mati atau yang tenggelam di air bah. Banjir. Nah, kita harus ingat bagaimanapun bahwa kejahatan orang ini telah menolak mendengarkan Tuhan atau mentaati khotbah Nuh. Mereka telah diperingatkan lagi dan lagi. Mereka telah diberikan kesempatan demi kesempatan untuk berubah hati mereka kepada hidup dan kehidupan mereka, ubah hati dan kehidupan mereka. Tapi mereka menolak untuk berubah. Mereka terinfeksi oleh yang jahat. Kejahatan. Mereka sakit dengan penyakit rohani. Allah mengirim air bah untuk menghukum orang-orang jahat. Rencana Allah bukan membinasakan manusia, tapi untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sebenarnya kita melanjutkan belajar kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa yang terungkap atau diungkapkan. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan
dalam pelajaran ini. Ya. Ya. Okay, good. Okay, our time, our time is up now. Yeah, we could still have only 5 minutes. So maybe if there's something that you'd like to ask to you, maybe I give time. Okay. Ya, ada yang mau bertanya, silakan. If there's any question, Tiar, do you have questions? You have Ada question? pertanyaan? Ya. Tiar, any questions? Ada pertanyaan? Please Nanti unmute your pun mic. akan ada pertanyaan. Mic-nya masih tutup itu. Mic-nya Tiar masih tutup. Coba buka mic-nya. Ya, silakan. Pastor Daniel tadi dari cerita tadi tentang air bah itu ya. Nah, itu cukup menarik. Kok ada bisa sama itu cerita yang tadi kita baca itu yang dari Chinese itu ya, dari Cina itu. Iya. Dia katakan itu kok bisa sama gitu. Apakah pada waktu itu memang Nuh itu terdampar di Cina gitu? Enggak. Di Enggak, Gunung Ararat itu kira-kira di daerah Mesopotamia. Mesopotamia, Arar itu kan gunung itu kan udah Sekitar Arar, Irak. Irak ya. Nah, Ya, terus itu Ararat. kok bisa sama ceritanya dengan penelitian tadi yang di Cina tadi, kan dia bilang seseorang bersama istri dan 3 kan anaknya. gini. Hah? Pakai bahasa Indonesia aja. Ya, Gini. Indonesia aja, Pak. Yang kita tahu kan gini, Nuh dan anak-anaknya dan istrinya ada berapa yang selamat? Yang lainnya mati semua. Ada 8 kan? Betul. Suami istri. Dan disuruhnya menyebar. Ya, yang menyebar itu ada keturunan Sem, keturunan Yapet, keturunan Ham. Mereka itu mengalami banjir semua, mengalami air bah semua. Ya. Pasti mereka akan cerita kepada keturunan-keturunannya kan? Oh, yes. Mereka cerita keturunan-keturunannya. Itu menjadi legend, menjadi cerita, jadi histori ke semua. Di kita juga kan, seumpamanya Ibu keturunan Batak, maaf ya Bu, tentu tahu leluhurnya dari siapa sih awalnya, akhirnya menjadi Pakpahan, akhirnya menjadi Simanjuntak, akhirnya menjadi siapa dari ujungnya. Itu pasti ada cerita begitu kan. Ya, dari sananya pasti ada cerita-cerita lagi sampai akhirnya ke zaman Nuh. Kita ini semua keturunan Nuh udah pasti. Yes. Karena ada 8 orang itu, kita termasuk diantaranya menjadi keturunan Nuh. Sebenarnya kita saudara semua. Betul. Cuma apa yang menjadi pemisah itu kelihatannya dosa. Masing-masing ada kadar-kadar dosa sehingga terpisah-pisah. Sehingga kita seakan-akan sebetulnya secara itunya saudara. Cuma keterpisahannya oleh karena adanya dosa masing-masing, sehingga ada yang akhirnya dosa suatu kelompok suku. Ya, contohnya seperti egois ya Pak ya. Yang tadinya satu itu nenek secara moyang. spiritualnya gitu. Tapi ada akhirnya yang dipraktekkan ke arah fisik. Akhirnya itu kan maunya tradisi suku ini menjadi berbeda dengan suku ini. Beda dengan suku itu tuh karena itu sudah menjadi saya setuju dengan ini, saya setuju dengan itu. Dengan pilihan pikirannya sendiri. Betul. Ya. Nah, Tuhan itu maunya memulihkan, tidak ada lagi, makanya kalau kita lihat di Kolose itu jangan lagi berdasarkan tradisi gitu. Jangan lagi berdasarkan tradisi. Kalau kita lihat di Kolose 2 ayat 8. Iya. Untuk menjadi saudara lagi itu kita harus lepas semua. Kadang-kadang orang mau terikat dengan tradisi. Iya, betul ya. Jadi kalau kita meninggalkan itu semua, kalau kita satu di dalam Tuhan, di dalam Yesus, jadi kita ini semua saudara ya Pak ya. Benar. Makanya dipulihkan oleh Tuhan Yesus itu pulihkan supaya kita lepas dari semua apa yang menjadi pikiran kita. Kita jadi pikiran Tuhan semua. Kembali benar. dikehendaki sebelum kita berbuat dosa, Adam berbuat dosa, sebetulnya seperti itu. Kita saudara.
Iya, Sebenarnya kan Jadi masalah udah. besar dunia ini rupanya berarti dosa ya Pak ya. Yang Masalah menjadi penyebab terbesar di dunia ini keterpecahan adalah itu dosa. ya. Iya, Perpecahan itu iya. dosa. Makanya di kekristenan sendiri ada perpecahan menjadi denominasi sebenarnya itu juga dosa. Karena Iya, itu iya. Yesus apa? Mau jadi satu. Betapa aku rindu katanya untuk seperti induk ayam, apa anak-anak ayam melindungi anak-anaknya di bawah sayap itu supaya jadi satu. Cuma manusia nggak mau, nggak mau Iya, jadi iya, satu. iya. Betul. Tapi kamu tidak mau. Saya kasih contoh ya Pak ya. Saya Hah? kasih contoh ya Pak ya. Hah? Saya baru nangkap nih sekarang, baru nangkap nih. Hah? Jadi saya contoh nih dari keturunan marga ya, marga suami itu ya. Jadi itu sudah jelas-jelas itu Siagian itu sama, anak bapaknya sama, punya anak 2. Nah, tapi karena ada merasa ketidakadilan anak berdua ini, sehingga mereka cemburu. Akhirnya yang satu mengatakan saya bukan anak bapak lagi. Terus dia memisahkan diri, dan dia tidak mau lagi mengaku marga Siagian. Dia bilang saya bukan marga Siagian, saya Pardosi. Seperti itu kan. Nah, sampai hari ini jadi keturunannya itu kalau memang yang kenal Tuhan dia ngaku dia Siagian. Neneknya, kakeknya Siagian. Tapi kalau yang tidak mengenal Tuhan, dia kekeh karena dia merasa tersakiti, merasa tidak diperlakukan tidak adil. Sehingga dia bilang, kami tidak mau jadi Siagian. Nah, ini satu nenek ini udah begitu. Nah, sekarang pikiran saya terbuka. Oh iya, benar juga. Jadi gara-gara dosa kan egois, tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni. Nah, itulah masalah terbesar dunia ini sekarang ternyata ya. Dan itu sebenarnya hanya bisa diselesaikan dengan Yesus. Hanya Yesus saja yang bisa menyelesaikan. Sebenarnya dari dulu dosa itu menjadi masalah. Kedatangan Yesus itu sebetulnya memulihkan kita. Kalau kita percaya kita dipulihkan dari dosa. Tapi kadang-kadang orang Kristen sendiri yang sudah mengaku Kristen kembali lagi ke arah kedagingan ini yang jadi bahaya. Iya. Jadi harus kembali kepada kekristenan yang asli yang Tuhan ingin. Betul. Nah, itu kita harus rela melepaskan itu semua. Baik. Iya. Oke, saya dapat ilmu baru malam ini, Pak. Terima kasih ya, Tuhan berkati. Iya, makasih Pastor Bakti. Ya. Pastor Daniel, you close the meeting in prayer. Okay, let's pray. Yes. Father in heaven, we have studied your words through English lessons. Bless all those who take part. Bless their families. Bless their ministries. May your name be glorified. We want to obey you always like Noah. Always obey and have relationship with you. So bless them all. In the name of Jesus, amen. Thank you.